Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi tentang data design pada mata kuliah analisa kebutuhan dan perancangan sistem informasi. Dosennya Pak Cayanto. Kelompok 6 ini terdiri dari saya, Anjay Heruwilarto, Rizky Darmawan, Sofiullah, dan Daniel. Yang membahas tentang data design kali ini adalah saya, Anjay Heruwilarto, dan Rizky Darmawan. Lanjut saja, data design ini tak lepas dari sebuah konsep dinamakan konsep data design. Konsep data design ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu struktur data, tinjauan umum pemrosesan file, evolusi dari sistem file, sistem basis data. Struktur data ini adalah kerangka untuk pengorganisasian, penyimpanan, dan mengelola data. Struktur data terdiri dari file atau tables yang berinteraksi dengan berbagai cara. Setiap file atau tabel berisi data tentang orang, tempat, benda, atau kejadian. Sistem berorientasi file yaitu menyimpan data dalam satu atau lebih banyak file terpisah. Contoh, ada 2 tabel, yaitu tabel job dan tabel employee. Tabel job ini terdiri dari job number, workout, mechanic number, name, pay rate. Lalu di tabel employee terdiri dari mechanic number, name, pay rate, hire date, status. Ini akan menyebabkan redundansi, di mana kejadian berulang atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database. Ini merupakan kelemahan utama dari sistem berorientasi file, karena mengurangi efisiensi dalam kualitas data. Yang ketiga, adalah sistem manajemen basis data atau kita kenal dengan DBMS. Semua tabel dihubungkan oleh kolom-kolom yang sesuai berdasarkan primary key dan foreign key-nya. Contoh, kolom customer number yang dapat digunakan untuk mencari informasi tentang customer itu di tabel lain. Kolom yang terhubung 2 tabel dapat dikatakan link, join, or relatable. Untuk contohnya seperti ini. Kita balik ke sistem berorientasi file. Dalam sistem manajemen basis data atau DBMS, semestinya di tabel job dan tabel employee. Di tabel job ini, untuk primary key-nya adalah job number. Dan tabel employee, primary key-nya adalah mechanic number. Untuk mechanic number, name, pay rate, seharusnya tidak ada di tabel job. Dalam artian, kita hanya menggunakan primary key dan foreign key-nya. Primary key dari tabel job adalah job number. Primary key dari tabel employee adalah mechanic number. Sehingga untuk mengetahui informasi dari tabel employee yang relate atau join ke job number, kita jadikan tabel job ini adalah sebuah master. Berarti kan sebuah tabel job ini join ke employee. Berarti sehingga mechanic number ini dijadikan foreign key di tabel job. Kalau digambarkan seperti ini, tabel job ini job number, workout, mechanic number sudah. Sehingga informasi yang dari tabel employee ini akan terbaca karena primary key yang dari tabel employee sudah include di tabel job, sudah join. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah tinjauan umum pemrosesan file. Pemrosesan file dapat menjadi efisien dan hemat biaya dalam situasi tertentu. Yang kedua, masalah potensial yang akan terjadi yaitu data yang berulang, kehasilan data, rigid data structure. Berbagai jenis file, ada master, ada table, transaction, ada work file, security, dan history.
Ketiga, evaluasi dari sistem file ke sistem basis data. Database Management System adalah koleksi alat, fitur, dan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan, memperbarui, mengelola, mengakses, dan menganalisa isi dari satu set data. Keuntungan utamanya adalah ia menawarkan akses data yang tepat waktu, interaktif, dan fleksibel. Beberapa keuntungan lainnya yaitu skalabilitas, dukungannya lebih baik untuk klien atau sistem skala ekonomi. Berbagi data yang fleksibel, aplikasi untuk seluruh perusahaan, standar yang lebih kuat. Komponen DBMS. Pertama ada antarmuka untuk pengguna, administrator basis data, dan sistem terkait. Pengguna ada query language, query by example, QBE, SQL, structure query language. Administrator basis data atau disebut dengan DBA itu bertanggung jawab untuk manajemen dan dukungan DBMS. Yang ketiga adalah sistem informasi terkait. BMS bisa mendukung beberapa sistem informasi terkait yang memberikan input ke dan membutuhkan data spesifik dari BMS. Tidak diperlukan intervensi manusia untuk komunikasi dua arah. Yang pertama tadi adalah antarmuka untuk pengguna, yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. DML ini mengontrol operasi basis data, include story, menyimpan, membaca, update data, dan menghapus data. Skema ini definisi lengkap dari database, termasuk description dari semua kolom, tabel, dan relationship disebut skema. Anda juga bisa mendefinisikan satu atau lebih subskema. Yang keempat, penyimpan data fisik, kita physical data repository. Kamus data diubah menjadi physical data repository yang juga berisi skema dan subskema. Physical repository mungkin terpusat atau didistribusikan di beberapa lokasi. ODBC, Open Database Connectivity, JDBC, Java Database Connectivity. Desain basis data berbasis web. Ini terminologi internet, yaitu ada web browser, web page, HTML, text web server, website, intranet, extranet, web centric, client server yang menghubungkan database ke web. Itu database harus dikoneksikan ke internet atau intranet. Yang kedua, middleware. Terus yang ketiga adalah common data. Dibagi menjadi 3 level, yaitu database itu sendiri, server web. Yang ketiga adalah tautan telekomunikasi yang menghubungkan komponen-komponen sistem. Oke, slide selanjutnya akan dibahas oleh Rizky Darmawan. Terima kasih Saudara Anjar atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada slide selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini, masuk ke terminologi desain data. Yang pertama ada definisi dari entity, table or file, field, record. Nah, di sini saya akan menjelaskan entity adalah suatu objek yang unik atau berbeda. Jadi, entity ini atau entitas dalam bahasa Indonesia itu pasti memiliki objek atau nilai yang berbeda dari data yang lainnya. Selanjutnya table or file. Tabelnya yaitu merupakan kumpulan dari beberapa record dan juga field. Nah, field di sini yaitu kumpulan dari karakter yang membentuk suatu arti. Misal, field nomor barang itu berarti data yang terdapat dalam field tersebut harus berkaitan dengan nomor barang ataupun data-data yang berkaitan dengan barang. Nah, dan yang terakhir, record. Record adalah kumpulan field yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan baris. Jadi, kalau kita punya sebuah data, itu biasanya terdapat record dan memang dihitung dalam satuan baris. Nah, kita masuk selanjutnya itu field, key field. Itu ada 4 macam. Yang pertama primary key, yaitu yang kedua selanjutnya candidate key, lalu foreign key dan secondary key. Nah, primary key itu sudah umum ya, kita sudah mengetahuinya bahwa dalam primary key itu suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nah, nilai dari primary key itu selalu unik dan memiliki ciri-cirinya masing-masing tergantung si pembuat primary key-nya itu sendiri. Yang selanjutnya itu candidate key adalah suatu atribut
atau satu set minimal atribut yang hanya mengidentifikasikan secara unik untuk satu kejadian spesifik dari entitas. Nah, yang ketiga yaitu foreign key adalah sebuah atribut atau gabungan atribut yang terdapat dalam suatu tabel yang digunakan untuk menciptakan hubungan atau relasi antar dua tabel. Dan selanjutnya yaitu secondary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Jadi biasanya kalau sudah ada primary key, terkadang ada memang yang membuat secondary key jika memang dibutuhkan dalam data tersebut. ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Diagram entity relation biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengkonstruksi basis data relasional. Nah, ada beberapa komponen penyusun ERD, yaitu yang pertama ada entitas, lalu selanjutnya ada atribut, lalu ada relasi, dan juga garis. Nah, entitas itu sama seperti yang tadi yang saya jelaskan, yaitu objek yang unik atau berbeda. Nah, di sini ada selanjutnya atribut, itu adalah ciri-ciri kualitatif yang dimiliki oleh suatu objek yang mencerminkan sifat-sifat dari objek tersebut. Lalu yang ketiga ada relasi. Nah, relasi ini hubungan yang menyatakan antara satu ataupun beberapa entitas. Jadi, yang menyatakan hubungan tersebut seperti apa dari kedua entitas atau lebih. Dan yang terakhir ini ada garis. Garis ini adalah yang bisa dibilang menjadi tanda bahwa adanya relasi dari antar entitas. Nah, ini normalisasi selanjutnya yaitu proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Nah, ini ada first normal form. Nah, first normal form ini contohnya seperti ini, yang saya tampilkan di slide, yaitu each cell is be single valued, jadi memiliki setiap sel itu memiliki nilainya satu nilai masing-masing. Lalu entries in column are same type, jadi dalam setiap kolom ini memiliki tipe yang sama dalam satu barisnya, satu kolomnya, dan row uniquely identified, jadi setiap barisnya memiliki identitas yang unik atau berbeda-beda. Nah, ada unique ID, ini biasanya menjadikan primary key dan sebagainya. Lalu ini second normal form. Nah, di sini ada contohnya yang sedang kita lihat di wajah kiri atas, itu semua atribut itu non-key column atau dependent on the key. Jadi dia punya primary key, dua primary key dalam dua tabel. Nah, jadi di sini digabungkan untuk membutuhkan dan mengumpulkan data dari dua tabel yang berbeda. Nah, ini ada third normal form, yaitu all field columns can be determined only by the key in the table and also on other columns. Jadi kurang lebih seperti ini. Dari primary key dia mengambil data-data lainnya, dan diambil dari data sebelumnya, dari data table sebelahnya, dan akhirnya terbentuk data ketiga yang seperti ini. Nah, dan yang keempat yaitu fourth normal form. Nah, no multiplied dependency. Jadi artinya tidak ada hubungan atau ketergantungan dari value atau nilai yang ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada model database, yaitu suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan atau relationship antar data dan batasan-batasan atau constraint data dalam suatu sistem database. Penyimpanan dan akses data. Nah, penyimpanan dan akses data melibatkan alat bisnis strategis. Alat bisnis untuk penyimpanan data dan akses nih yang kita ketahui kurang lebih ada 3, yaitu data warehouse, data mart, dan data mining. Data warehouse itu yaitu sebuah konsep serta kombinasi teknologi yang memberikan fasilitas pada suatu organisasi dalam pengelolaan serta pemeliharaan data. Nah, selanjutnya data mart merupakan bentuk skala kecil dari data warehouse yang memenuhi persyaratan maupun ketentuan sebuah organisasi ataupun departemen. Biasanya data mart itu diperuntukkan hanya untuk satu divisi atau satu departemen saja dalam satu organisasi ataupun perusahaan. Jadi skupnya lebih kecil dari data warehouse. Nah, yang ketiga ini adalah data mining.
Data mining bisa dibilang itu proses penambangan informasi, informasi penting dari suatu data. Nah, informasi ini biasanya berbentuk sangat banyak dan didapat dari suatu proses yang amat rumit, seperti menggunakan artificial intelligence ataupun teknik statistik, ilmu matematika, machine learning, dan lain sebagainya. Nah, teknik-teknik rumit tersebut nantinya akan mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi yang bermanfaat dari suatu database yang sangat besar. Kurang lebih seperti itu untuk data mining. Nah, ini untuk penyimpanannya. Itu ada penyimpanan logik dan penyimpanan fisik. Nah, logical storage atau penyimpanan logik ini ada karakternya elemen data atau item data dan juga catatan logis. Yang selanjutnya physical storage itu ada catatan fisik atau blok, penyangga atau buffer biasa kita sebut, faktor pemblokiran atau blocking factor. Nah, logical storage untuk struktur logical ini memungkinkan database untuk memiliki control fine grained terhadap penggunaan disk space, artinya memiliki kontrol penuh dan sangat baik dalam penggunaan disk space atau space ruang dalam hard disk kita. Dan pada tingkat terbaiknya, data dari database disimpan dalam data block. Suatu data block merupakan sesuai dengan database fisik yang terdapat dalam pada hard disk. Jadi menjadi lebih efisien. Selanjutnya physical storage atau physical database structure dari Oracle Database, termasuk dalamnya terdapat data file control, yaitu eh, seperti macam control file, redo log file, achieve redo log file, parameter file, dan lain sebagainya. Nah, setiap database memiliki satu atau lebih data file fisik yang berisi semua database. Nah, data dari logical database structure seperti tabel lalu dan indeks secara fisik tersimpan dalam data file yang dialokasikan untuk database. Nah, untuk pengkodean dan penyimpanan datanya ini ada beberapa macam seperti binary digits, bitnya ataupun bytes, ABCDIC, ASCII, dan juga binary serta Unicode. Nah, terakhir di sini ada kontrol data. Kontrol data itu banyak macamnya dan bisa kita gunakan beberapa macam, kurang lebih seperti ini yang disebutkan di dalam slide, yaitu seperti menggunakan ID pengguna, password, seperti umum ya. Terus permissionnya dari admin, kira-kira siapa aja yang dapat mengakses data A, data B, dan data C. Lalu encryption atau enkripsi, jadi untuk pengamanan data ketika transaksi dilakukan enkripsi. Selanjutnya ada backup file yang harus kita lakukan untuk menjaga keamanan data. Lalu recovery prosedur, kita harus membuat prosedur ketika melakukan recovery, terus melakukan audit log files, dan juga audit field. Semua dilakukan untuk mengontrol data-data yang sudah kita miliki agar dapat maksimal, baik itu dari segi penyimpanannya, dari segi penggunaannya, serta keamanannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah hasil dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah dijelaskan